Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasnianti dengan NIM P003410200017. Saya dari tingkat 2A Teknologi Laboratorium Medis. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kelainan metabolisme non-protein nitrogen. Kelainan metabolisme non-protein nitrogen. Gangguan metabolik adalah suatu kejadian yang terjadi karena proses metabolisme yang gagal dan menyebabkan tubuh memiliki terlalu banyak atau terlalu sedikit zat yang penting agar tetap sehat. Dengan begitu, beberapa penyakit dapat terjadi ketika beberapa zat penting kurang atau lebih. Protein juga disebut polipeptida, tersusun dari asam-asam amino yang bergandengan, dihubungkan oleh peptida. Kurang lebih 70% zat padat dari tubuh manusia bersifat protein dengan fungsi yang berbeda-beda. Selanjutnya, asam amino. Asam amino masuk ke dalam badan melalui sumber makanan, dan asam amino segera diantar ke sel jaringan yang segera menyusun protein daripadanya. Dalam jaringan hidup, nitrogen terdapat berbagai protein dalam jumlah relatif besar dan sebagai non-protein nitrogen (NPN) dalam jumlah relatif kecil. Keseimbangan nitrogen. Setiap harinya 20-30 gram protein dirombak secara irreversibel. Jumlah ini adalah jumlah minimal yang harus masuk ke dalam tubuh guna mencapai keadaan metabolik yang mantap. Keadaan ini disebut keseimbangan nitrogen. Keseimbangan nitrogen positif. Jumlah nitrogen yang diserap melebihi yang dibuang keluar oleh tubuh. Jadi jumlah nitrogen tertahan dalam tubuh untuk pembentukan jaringan. Baru jumlah nitrogen yang diserap melebihi yang dibuang keluar oleh tubuh, jadi sejumlah nitrogen tertahan dalam tubuh untuk pembentukan jaringan baru. Selanjutnya, keseimbangan nitrogen negatif. Jumlah protein yang dibuang melebihi jumlah yang dimakan. Jumlah protein yang dimakan kurang dari kebutuhan minimum. Tidak ada pembentukan jaringan baru, dan protein dibakar untuk kebutuhan energi. Selanjutnya, non-protein nitrogen merupakan senyawa-senyawa nitrogen yang bukan protein yang berasal dari katabolisme protein dan asam nukleat. Ada lebih dari 15 mpn berbeda dalam plasma dengan konsentrasi total nitrogen 250-400 mg/L. NPL terbesar adalah urea 45%. Selanjutnya, zat-zat yang tergabung dalam NPN diantaranya. Yang pertama, urea atau ureum. Urea dibentuk di hati dari katabolisme asam amino protein, merupakan produk ekskresi metabolisme protein. Urea difiltrasi di glomerulus dan diabsorpsi di telubus menjadi lebih besar dengan meningkatnya kadar urea dalam urin. Sebaliknya, berkurang bila urin makin cair. Meningkatnya urea dalam darah dinamakan uremia. Keadaan ini disebabkan oleh ekskresi urea yang terhambat karena kegagalan fungsi ginjal. Urea darah seringkali diperiksa atas nitrogennya yang disebut dengan istilah BUN, blood urea nitrogen. Selanjutnya, asam urat. Asam urat adalah produk utama dari katabolisme nukleosida, purin, adenosin, dan guanosin. Disintesis di hati dan dikatalis oleh enzim xantin oksida. Selanjutnya, urin acid diangkut ke ginjal. Fungsi ginjal berpengaruh pada ekskresi UA dalam jumlah kecil. UA merupakan zat organik yang normal terdapat dalam urin. Kadar asam urat dalam serum yang lebih dari normal. Kristal asam urat dalam urin tidak mungkin larut pada pH 6. Kreatinin disintesis oleh hati, terdapat hampir semuanya dalam otot rangka. Kreatinin meningkat dalam darah, fungsi renal berkurang, berjumlah relatif kecil dalam darah dan jaringan tubuh. Kreatinin secara normal di dalam darah akan disaring oleh ginjal dan terakumulasi menjadi urin. Peningkatan kadar kreatinin dalam plasma dan jaringan tubuh lain akan meningkatkan risiko kerusakan pada ginjal. Kreatinin difiltrasi glomerulus dan tidak diabsorpsi oleh telubus, sehingga hasil lebih akurat dibandingkan pemeriksaan urin dalam menilai penularan dibandingkan pemeriksaan urin dalam menilai penurunan GFR. Kreatinin dieskresi oleh telubus jika konsentrasi plasma terlalu tinggi.
Selanjutnya amonia. Amonia adalah hasil katabolisme protein, banyak diserap dari usus yang terbentuk oleh degrasi bakteri dari yang pertama diet, protein, dan urea. Sebagian besar amonium dibentuk oleh bakteri di usus dari protein makanan ataupun di urea. Amonium dibentuk di hati dengan oksidatif diaminasi asam amino, terutama glumotik yang mengkatalisis diamisis dari gluteaglomerate. Selanjutnya asam amino. Asam amino non-esensial adalah tubuh makhluk hidup itu dapat membuat jenis asam amino itu. Asam amino di esensi ialah makhluk hidup tidak dapat membuat jenis asam amino. Asam amino bebas yang terdapat dalam jaringan hidup merupakan hasil dari resistensi protein yang kemungkinan hasil degresi dari protein dari asam amino bebas. Dapat terbentuk senyal-senyal NPN, merupakan hasil diaminasi atau dikatabolisme dari asam amino bebas. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan mengenai kelainan metabolisme non-protein nitrogen. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.